cara memelihara ikan koi di akuarium. Ikan koi merupakan salah satu jenis ikan hias yang biasanya dipelihara dalam sebuah kolam. Namun apakah ikan ini boleh dipelihara di dalam akuarium? Tentu jawabannya boleh, namun ada beberapa aturan yang harus Anda pahami. Untuk cara memelihara ikan koi di akuarium ini sebenarnya sangat mudah kok, sama dengan memelihara ikan di akuarium pada umumnya. Namun ada beberapa aturan atau syarat yang harus Anda patuhi, mengingat ukuran ikan koi ini sendiri juga cukup besar. Nah, bagi Anda yang tertarik, bisa langsung simak pembahasan lengkap terkait teknik pemeliharaannya. 1. Persiapan akuarium. Cara memelihara ikan koi di dalam akuarium yang pertama kali harus dilakukan pastinya adalah menyiapkan akuarium tersebut. Untuk ukuran akuarium ini pastinya tergantung dari jumlah dan ukuran ikan koi yang Anda pelihara. Dan berikut ini cara memilih ikan koi yang bagus. Namun sebaiknya Anda menggunakan akuarium yang memiliki ukuran panjang minimal 150 cm dengan lebar 50 cm dan tinggi 5 cm. Dengan akuarium ukuran ini maka Anda bisa memelihara 10 ikan dengan ukuran 10 cm. Dan untuk menjaganya agar tetap awet dan tidak mudah stres, maka harus menerapkan cara memelihara ikan koi dengan baik dan benar berikut. Kenapa hanya muat untuk 10 ekor saja? Pasalnya ikan koi ini membutuhkan ruang hidup yang agar nantinya mereka bisa tumbuh dengan baik dan juga sehat. Jika Anda memelihara ikan koi dengan padat populasinya, maka selain menurunkan kualitas air yang ada, namun juga memperlambat pertumbuhan dari ikan koi tersebut. Memang boleh saja Anda memelihara ikan koi lebih dari 10 ekor, namun hal ini juga bakal menambah beban kerja dari filter untuk mengurangi percepatan pertumbuhan dari ikan koi tersebut, sehingga tidak dapatkan hasil yang maksimal. 2. Akuarium tanpa tanaman air di dalamnya. Berbeda dengan ikan hias lain yang biasanya menggunakan berbagai tanaman air di dalam akuarium untuk menyesuaikan dengan lingkungan habitat aslinya, untuk memelihara ikan koi ini sebaiknya Anda tidak meletakkan taman air dan sejenisnya di dalam akuarium. Hal ini dikarenakan ikan tersebut bakal memakan tanaman itu, atau setidaknya tanaman bakal rusak karena daunnya akan dimakan ikan koi, sehingga membuat airnya menjadi kotor karena serpihan daun tersebut. Namun, itu bukan menjadi penyebab ekor ikan koi rusak dan masih dalam tahap batas aman untuk mempercantik akuarium. 3. Menggunakan filter gantung. Cara memelihara ikan koi selanjutnya, pastikan Anda menggunakan filter gantung sebagai alat untuk menjaga kualitas dari air tersebut. Dengan ruang yang terbatas, maka memaksa Anda untuk menggunakan filter gantung ini yang diletakkan di atas akuarium. Sementara untuk media filter yang digunakan kali ini diantaranya adalah Biobal, Zeolite, Japan Mud untuk mengisi ruang filter tadi. Untuk menjaga kualitasnya serta membersihkan kotoran yang menghambat, silahkan cuci setiap seminggu sekali media filter tadi. 4. Ganti air. Semakin banyak jumlah ikan koi di dalam akuarium, maka semakin sering juga Anda harus mengganti airnya guna menjaga kualitas agar tetap baik. Jika ikan koi yang Anda pelihara jumlahnya tidak terlalu banyak, maka silahkan melakukan pergantian air setiap seminggu sekali. Semakin Anda sering mengganti air akuarium, maka kualitas oksigen yang ada di dalamnya pun juga semakin baik nanti, namun tetap secara bertahap ya. Dan disarankan dalam mengganti air akuarium ini, sebaiknya maksimal adalah 20% saja. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perubahan yang ekstrim pada air di dalam akuarium tersebut. Jika Anda terlalu banyak mengganti air di dalam akuarium tersebut, bisa membuat ikan koi gampang mati karena kondisi air baru berbeda dengan air lama. Sebaiknya siapkan dulu air sehari sebelum diganti, misalnya bisa ditempatkan dalam sebuah wadah tersendiri dan ditambahkan aerasi, gelembung udara untuk meningkatkan kualitas oksigen di dalamnya memadai. Caranya Anda bisa memasang pompa udara air blower untuk menambah kandungan oksigen yang larut dalam air. 5. Fungsi garam ikan untuk membantu perawatan ikan yang dipelihara di akuarium atau kolam. Salah satu manfaatnya bisa mencegah ikan terserang parasit. Perbedaan garam ikan dan garam dapur. Walaupun memiliki rupa dan rasa yang sama,
kandungan garam dapur dan garam ikan berbeda. Garam ikan hanya mengandung NaCl tanpa ada campuran senyawa lain. Jika garam ikan mengandung senyawa lain, dikhawatirkan memberikan pengaruh buruk terhadap pertumbuhan dan perkembangan ikan di dalam kolam atau akuarium. Sementara, garam dapur memiliki tambahan senyawa lain, yaitu yodium yang memiliki manfaat untuk kesehatan manusia. Namun, kandungan ini ternyata tidak baik untuk ikan. Hal ini yang membuat banyak orang menyebutkan garam ikan adalah garam tidak beriodium. Fungsi garam ikan. Garam ikan memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah mengendalikan parasit di dalam air. Mengutip studi dari jurnal American Association for Laboratory Animal Science menambahkan garam selama 30 menit ke dalam akuarium atau kolam setelah dibersihkan dapat menekan pertumbuhan bakteri. Selain itu, masih banyak manfaat garam ikan yang perlu ketahui lo. Berikut penjelasan lengkapnya. Fungsi garam ikan untuk membantu perawatan ikan yang dipelihara di akuarium atau kolam. Berikut penjelasan lengkapnya. Mengurangi keasaman air kolam. Kadar asam atau pH air adalah salah satu hal penting yang perlu perhatikan. Jika air terlalu asam akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan ikan khususnya yang ada di kolam. Saat musim hujan, air kolam akan lebih mudah menjadi asam, karena air hujan memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus akan menyebabkan kolam menjadi asam sehingga ikan menjadi stres. Tingginya kadar asam di dalam kolam ditandai dengan perubahan perilaku ikan yang menjadi resah dan sering lompat ke atas permukaan air. Namun, saat garam ikan terlihat tidak mengurasi kadar keasaman di dalam air kolam, sebaiknya Anda menambahkan larutan buffer seperti hydrated thyme. Sebab, penggunaan bahan tersebut berguna untuk menurunkan tingkat keasaman pada air kolam. Mengatasi serangan parasit. Serangan berbagai jenis parasit di kolam dapat dihilangkan dengan garam ikan. Salah satu jenis parasit yang menyerang ikan adalah parasit Dactylogurus yang bisa menyerang gangguan fungsi insang. Jenis parasit lain yang mungkin dapat menyerang ikan adalah Larnea. Parasit memiliki bentuk seperti cacing yang bisa menempel di tubuh ikan. Kemudian, Argulus atau kutu ikan serta Placopdela yang menyebabkan bintik kuning. Selain itu, garam ikan juga bisa mengatasi berbagai jenis parasit lainnya. Hanya saja, untuk mendapatkan penanganan yang maksimal sebaiknya Anda memisahkan ikan yang terinfeksi dengan yang sehat. Setelah itu, Anda dapat mencampurkan garam ikan ke dalam kolam atau akuarium khusus untuk karantina. Masukkan ikan yang terinfeksi ke dalam campuran tersebut dan diamkan selama beberapa jam. Penggunaan garam ikan ini bisa membantu melepaskan parasit yang sudah menempel pada tubuh ikan. Jika parasit di dalam tubuh ikan masih belum hilang, Anda bisa mengulanginya selama beberapa kali. Mencegah bakteri tumbuh. Manfaat garam ikan yang paling banyak diketahui, yaitu mencegah tumbuhnya bakteri di dalam kolam. Jenis bakteri yang sering menyerang adalah bakteri Vexibacter columnaris. Bakteri tersebut umumnya menyerang ikan hias jenis koi. Jika ikan Anda mengalami serangan bakteri ini akan tumbuh bercak putih di sekitaran mulut ikan. Namun, hal ini bisa diatasi dengan menaburkan garam ikan ke dalam ikan. Kandungan yang ada di dalamnya dapat menghambat pertumbuhan bakteri di dalam kolam atau akuarium. Cara untuk mengatasi infeksi bakteri ini, Anda bisa menaburkan garam ikan minimal sebulan sekali. Hal ini penting agar ikan dapat lebih sehat dan terhindar dari berbagai serangan bakteri penyebab penyakit. Namun, saat cuaca sedang memasuki musim panas dengan suhu rata-rata di atas 30 derajat Celcius, maka penaburan garam ikan dapat ditingkatkan jadi seminggu sekali. Mencegah ikan stres. Ikan mungkin akan mengalami stres ketika proses pemindahan. Terlebih lagi, jika hal itu dilakukan menggunakan jaring. Jika hal ini terjadi pada ikan, Anda dapat memanfaatkan garam ikan untuk mengatasinya. Anda cukup menyiram ikan dengan air yang sudah dicampurkan dengan garam setelah proses pemindahan. Anda bisa taburkan garam ikan secukupnya, tergantung besar dan panjang akuariumnya atau kolam.
Contoh misal Anda memiliki akuarium panjang 120 cm, lebar 40 cm, tinggi 40 cm. Anda bisa menaburkan garam ikan 2 sendok makan saja atau secukupnya saja, jangan terlalu banyak. 6. Jangan terlalu banyak memberi pakan. Teknik pemeliharaan dengan baik selanjutnya kali ini sangat penting dan harus Anda perhatikan, yakni jangan terlalu banyak dalam memberikan pakan. Semakin banyak Anda memberi pakan, maka semakin banyak kotoran yang dikeluarkan, sehingga membuat kualitas air di akuarium menjadi buruk. Ikan koi hanya membutuhkan pakan per hari sebesar 2-3% dari bobotnya. Memberi pakan yang banyak kepada ikan koi tidak akan berpengaruh apa-apa, sebab bakal terbuang jadi kotoran. Karena pemberian pakan banyak bukan yang direkomendasikan dalam cara memelihara ikan koi supaya cepat besar. 7. Siapkan lampu pengganti matahari. Biasanya akuarium ini diletakkan di dalam ruangan, sehingga kemungkinan terkena paparan sinar matahari pun sangat kecil dan bahkan tidak ada. Jelas ini sebuah keuntungan karena akuarium akan bersih dari lumut, tapi sayangnya hal ini juga menghambat pertumbuhan dari ikan koi Anda nanti. Sebagai pengganti matahari ini, Anda bisa menggunakan lampu metal hide yang bisa Anda beli di penjual tanaman hias. Dan ketika terdapat lampu ini, maka ikan peliharaan Anda tidak akan mudah stres dan bisa bergerak aktif. Namun saat malam hari, jangan lupa untuk mematikannya. 8. Jaga suhu akuarium tetap di angka 18-24 derajat Celcius. Ikan koi mampu bertahan dalam suhu dan kondisi apapun. Sekalipun di dalam air dengan suhu di bawah 18 derajat Celcius yang bisa membuat mereka membeku. Tapi, ini bukan cara terbaik merawat ikan koi. Gunakanlah heater stainless besi untuk menjaga suhu air dan akuarium tetap berada di angka 18-24 derajat Celcius agar ikan koi tidak mudah stres dan tetap bisa diajak bermain ketika didekati oleh orang. Fungsi heater akuarium. Bagi penghobi ikan hias, khususnya di negara tropis seperti Indonesia, penggunaan akuarium heater sebenarnya tidak terlalu perlu, kecuali untuk akuarium karantina, atau bagi mereka yang tinggal di pegunungan. Namun, heater ini juga kadang diperlukan saat musim penghujan tiba, untuk menjaga agar suhu air tetap stabil. Anda perlu ketahui, ikan tidak dapat menghasilkan panas tubuh secara alami, sehingga mereka tidak akan dapat bertahan hidup jika suhu air tidak cocok untuknya. Bahkan, perubahan suhu beberapa derajat saja dapat membuat daya tahan tubuh ikan menurun dan berujung pada stres dan penyakit. Fungsi heater akuarium ini akan menaikkan suhu sampai pada titik yang ditentukan, dan menjaganya tetap stabil. Kecuali, jika ada faktor eksternal yang menaikkan suhu air, seperti suhu cuaca yang meningkat drastis, maka suhu air akan terus meningkat. Pada saat itulah Anda perlu menghentikan penggunaan akuarium heater. Selain untuk pemeliharaan, akuarium heater juga berguna untuk akuarium karantina. Biasanya ikan yang sakit membutuhkan suhu air yang lebih tinggi untuk membunuh jamur dan parasit yang menempel pada tubuh ikan. 9. Tanda-tanda ikan koi sakit. Ikan koi bisa menunjukkan tanda-tanda sakit yang jelas, meliputi pola berenang yang tidak biasa, kurus atau nafsu makan berkurang, pembengkakan perut, kulit atau sirip yang meradang atau berubah warna, sirip menguncup pada sisi tubuh, menggarukkan tubuhnya pada batu atau dekorasi. 10. Persiapkan obat-obatan ikan koi. Semua binatang piaraan bisa jadi terserang gempuran penyakit, apalagi koi. Bila kualitas air turun, karena itu koi rawan terserang gempuran penyakit. Oleh karenanya, selalu siapkan beberapa obat yang dibutuhkan diantaranya garam ikan, obat anti parasit ikan, dimilin, sel, dan antibakteri, L-Bayu, pomate dan lain-lain.